Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, supaya adik-adik saat ini makin bertambah semangat, sebelum mendengarkan cerita, yuk kita bangkit berdiri dan mari kita bernyanyi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Ya Bapa, walaupun di dalam keterbatasan kami saat ini, namun kami masih mau terus belajar untuk tetap dekat dengan kasih-Mu Bapa. Melalui setiap cerita yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi untuk memuji Tuhan sekali lagi. Yuk! Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so, the Bible tells me so. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semua adik-adik? Semoga adik-adik sehat-sehat selalu ya, dan sukacita bersama Papa dan Mama. Adik-adik, Kak Didit sudah lama nih gak ketemu adik-adik. Adik ingin tahu, bagaimana dengan pelajaran adik-adik? Tetap rajin belajar kan? Semoga adik-adik tetap semangat di dalam belajar, walaupun sekarang adik-adik belum ke sekolah lagi, belajar di rumah.
Tapi adik yakin adik-adik pasti terus semangat belajarnya. Nah, pagi ini adik-adik, adik ingin bercerita mengenai seorang bapak yang juga semangat di dalam melayani Tuhan. Namanya Bapak Rasul Paulus, adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau cari cerita Bapak Paulus, ada di dalam Alkitab, di kitab Perjanjian Baru, namanya Kisah Para Rasul, adik-adik. Nah, adik-adik, di cerita ini, Bapak Paulus itu semangat melayani Tuhan, ceritakan kabar baik tentang firman Tuhan dari kota ke kota, dari desa ke desa, adik-adik. Tapi sayangnya adik-adik, waktu Bapak Paulus sedang melayani, banyak yang tidak senang dengan Bapak Paulus, yaitu orang Yahudi, bangsa-bangsa Romawi. Mereka tidak suka melihat Bapak Paulus taat kepada Tuhan. Akhirnya adik-adik, Bapak Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, adik-adik, supaya Bapak Paulus tidak bisa lagi melayani. Tapi di dalam penjara pun Bapak Paulus tetap semangat, bersukacita dan berdoa. Suatu kali adik-adik, kaisar di negara itu mengatakan bahwa semua tahanan, semua orang yang di dalam penjara harus dipindahkan dan dibawa ke kota Roma, yaitu kota di negara Italia, adik-adik. Perjalanan dari tempat Bapak Paulus ke Roma itu jauh sekali, adik-adik. Dan mereka harus naik kapal, adik-adik. Ketika mereka semua dinaikkan ke kapal, jumlah mereka 276 jiwa. 276 orang, adik-adik. Banyak ya. Kalau adik-adik pernah naik kapal, adik-adik bisa membayangkan 276 itu berarti kapalnya cukup besar, adik-adik. Ketika mereka mulai naik kapal, adik-adik, cuaca sedang tidak baik, adik-adik. Gelap. Dan akhirnya hujan turun, adik-adik. Dan setelah mereka berlayar, adik-adik, mereka mulai menemui masalah. Dan akhirnya mereka harus berhenti, adik-adik. Lompat satu ke tempat yang lain. Suatu ketika Bapak Paulus bilang kepada Bapak tentara, sebaiknya kita tidak usah lagi melanjutkan perjalanan karena cuaca sudah semakin buruk. Tetapi Bapak tentara bilang, kita tetap menjalankan perjalanan kita ke Roma. Karena saya sudah tanya kepada Bapak Nakoda. Bapak Nakoda itu yang membawa kapal, adik-adik. Akhirnya perjalanan pun diteruskan. Dan beberapa hari kemudian betul yang seperti disampaikan Bapak Paulus, adik-adik, bahwa cuaca semakin tidak baik dan ada angin badai, namanya angin timur laut, adik-adik. Bayangkan adik-adik, kalau adik-adik sedang di dalam mobil bersama papa dan mama dan hujan dan petir, pasti ada takut, adik-adik ya, karena kasihan papa dan mama tidak bisa melihat jalan. Begitu juga di kapal ini, adik, hujan begitu deras dan badai, kapal berombang-ambing, adik-adik. Akhirnya mereka harus membuang beberapa barang, adik-adik, ke laut. Kenapa? Supaya kapal tersebut tidak tenggelam. Karena kalau banyak muatan berat bisa tenggelam, adik-adik. Wah, akhirnya mereka betul-betul kelelahan, adik-adik. Setelah 3 hari, Bapak Paulus melihat mereka sudah kehilangan semangat, adik-adik. Mereka capek, mereka sedih. Dan Bapak Paulus berdiri dan mengatakan, memberi semangat kepada mereka, kalian semua jangan takut. Karena tadi malam malaikat Tuhan datang kepadaku. Dan Tuhan berpesan bahwa semua yang ada di kapal akan selamat kalau semua percaya kepada Tuhan. Ketika Paulus selesai berbicara, adik-adik, lanjut perjalanannya dan berhari-hari mereka, adik-adik, di kapal. Di hari ke-14, adik-adik, akhirnya mereka banyak yang sudah kelelahan. Ternyata Bapak Paulus melihat bahwa mereka tidak makan, adik-adik. Bapak Paulus menasihatkan semua yang ada di kapal ini harus makan, karena kalau tidak akan sakit. Akhirnya Bapak Paulus, adik-adik, mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil mengucap syukur kepada Tuhan dan menyerahkan roti ini kepada semua yang ada di kapal itu, adik-adik. Setelah mereka makan, adik-adik, tubuh mereka menjadi kuat lagi dan mereka semangat melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, adik-adik, ketika siang hari, mereka kaget karena mereka melihat
sebuah teluk di depan adik-adik. Teluk itu pulau kecil adik-adik. Dan mereka membawa kapal itu menuju ke teluk karena mereka ingin cepat-cepat sampai. Dan ketika sudah mendekat, kapal itu ternyata kandas adik-adik. Kandas maksudnya berhenti karena ternyata airnya sudah dangkal. Dan kapal itu menabrak pasir, berhenti. Dan semua orang yang ada di dalam kapal itu loncat keluar, berenang, buru-buru supaya sampai ke dalam ke pulau tersebut. Akhirnya 276 adik-adik yang ada di kapal sesuai janji Tuhan selamat. Kurang lebih seperti itu adik-adik ceritanya. Bagaimana kira-kira adik-adik, apakah adik-adik mengerti cerita yang tadi adik sampaikan? Apa yang pesan yang Tuhan ingin pesankan kepada adik-adik melalui cerita ini? Bahwa Tuhan ingin kita semua, adik-adik semua, papa dan mama percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga adik-adik semua. Demikian cerita dari kami pagi ini adik-adik. Kami berharap semoga adik-adik selalu taat kepada firman Tuhan, baca Alkitab, dengar nasihat-nasihat orang tua, dan kita ketemu lagi minggu depan adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya tadi? Seru kan? Oh iya, siapa ya Bapak yang diselamatkan oleh Tuhan dalam cerita tadi? Ya, Bapak Paulus. Bapak Paulus sudah diselamatkan oleh Tuhan dari badai di tengah lautan. Demikian juga adik-adik, Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Karena itu adik-adik, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir dalam situasi apapun. Tetapi teruslah untuk hidup dengan percaya dan mengandalkan Tuhan seperti Bapak Paulus. Baiklah adik-adik, ayat hafalan kita kali ini diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yuk kita coba sekali lagi, 1, 2, ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik, sebelum kakak menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Kami sudah diingatkan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi saat ini ya Tuhan. Bapa, kiranya badai COVID ini segera berlalu dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di cerita yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. You, my Jesus, in my heart, but I don't understand, Lord, what's still